warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Junitrus Pratiwi dengan NIM 19032110020. Saya dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis C. Di sini saya akan memaparkan mengenai komoditas labu kuning UKM Cita Rasa Alami, yang dimana mengolah produk ekrol dari komoditas labu kuning. Yang pertama, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai latar belakangnya UKM Cita Rasa Alami. UKM Cita Rasa Alami ini didirikan pada tahun 2015 dengan pemilik Ibu Sudarwi Yuliningsih. Nah, di mana yang awalnya UKM itu dikenal sebagai camilan khas oleh-oleh kota Surabaya. Namun kini itu sudah tembus sampai pasar dunia, yaitu Amerika dan juga Korea. Untuk tempat penjualan di kota Surabaya sendiri ini yaitu ada di Lapis Kukus Pahlawan, Amanda, Sentra Pemkot, Surabaya Patata, Bogajaya, serta Bandara Juanda. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada UKM ini yaitu mengenai perencanaan produksi, yang kedua pemilihan lokasi produksi, dan yang ketiga yaitu perancangan tata letak. Bahasan yang pertama yaitu mengenai perencanaan produksi, di mana yaitu ada pemilihan komoditas. Kurangnya pengelolaan terhadap komoditas labu kuning di Desa Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tersebut. Sedangkan melihat dari sisi potensi komoditas labu kuning yang dimana mencukupi atau mumpuni di desa tersebut, perlunya untuk mengolah menjadi sebuah produk agar memiliki nilai tambah. Dengan adanya pengembangan tersebut nantinya itu akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Jeruk, Kecamatan Lakarsantri. Dengan melihat potensi yang ada, maka dari itu Ibu Sudarwi Yuliningsih selaku pemilik UKM Cita Rasa Alami ini mengembangkan atau membuat suatu inovasi yang dimana produk ekrol dari berbahan dasar komoditas labu kuning. Lalu yaitu mengenai omset dan harganya. Jajanan ekrol ini paling banyak laku itu saat menjelang Hari Idul Fitri, di mana harga satuannya itu sebesar Rp20.000 dengan mendapatkan 20 biji ekrol. Omset per bulan yang didapatkan oleh pemilik usaha ini yaitu sebesar 55 juta satu bulan. Namun tidak hanya saat menjelang Lebaran saja. Dalam mengikuti pameran yang dimana seperti yang diceritakan oleh Ibu Sudarwi Yuliningsih, bahwasanya selama beliau mengikuti pameran selama 3 hari di Grand City acara ISEF sebanyak 90 pak habis saat pameran tersebut dengan mendapatkan omset 20 juta per bulan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pasar, topografi, iklim, serta nilai ekonomis. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur utara. Surabaya memiliki iklim tropis seperti kota besar di Indonesia pada umumnya, yang dimana curah hujan di Surabaya rata-rata 165,3 mm dengan suhu berkisar antara 23,6 derajat hingga 33,8 derajat Celcius. Desa Jeruk, Kecamatan Lakarsantri tepat pada wilayah kawasan barat yang termasuk areal persawahan, di mana di desa tersebut banyak masyarakat yang berpenghasilan dari pertanian seperti pada budidaya komoditas labu kuning. Faktor yang mempengaruhi nilai tambah dari pengelolaan labu kuning ini yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yaitu kapasitas produk, jumlah bahan baku yang digunakan, dan tenaga kerja. Sedangkan faktor pasar yaitu upah tenaga kerja, output, harga bahan baku, dan nilai input lain. Bahasan yang kedua yaitu mengenai pemilihan lokasi produksi. Yang pertama yaitu mengenai ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ikut serta dalam mengelola komoditas labu ini yaitu warga atau masyarakat Desa Jeruk Lakarsantri sendiri, di mana ketersediaan tenaga kerja pada UKM Cita Rasa Alami ini terbagi atas beberapa posisi pekerjaan, di mana pemilik UKM Cita Rasa Alami Ibu Sudarwi Yuliningsih sebagai pengelola keuangan selaku pengusaha dan kegiatan produksi. Dalam pengelolaannya, jumlah tenaga kerja pada UKM Cita Rasa Alami ini sebanyak 7 orang dan dibantu oleh suami beserta keluarganya.
Posisi pekerjaan tersebut diantaranya 1 orang sebagai membuat adonan produk ekrol, 2 orang sebagai pencetak kue, 2 orang sebagai pengopen, 2 orang sebagai pengemasan produk ekrol, sedangkan untuk suami beserta keluarganya sebagai tenaga kerja sampingan. Lalu, yang kedua yaitu mengenai ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang digunakan pada UKM Cita Rasa Alami ini menggunakan alat modern. Teknologi pembuatan produk ekrol ini menggunakan mesin oven untuk pengering produk ekrol dan chicken telephone coating digunakan untuk mencetak adonan produk ekrol serta mixer digunakan untuk melumatkan adonan. Dalam pasarannya yang dimiliki pada UKM Cita Rasa Alami ini yaitu meliputi fasilitas ruangan yang dimana dapur sebagai tempat untuk proses produksi dalam kesehariannya. Dengan kondisi dapur tempat tinggal pemilik yaitu Ibu Sudarwi Yuliningsih cukup luas dan bersih sehingga sangat mendukung dalam proses produksi produk ekrol dari komunitas Labu Kuning ini. Selanjutnya yaitu mengenai kedekatan dengan pasar. UKM Cita Rasa Alami dapat dijangkau oleh masyarakat luas karena produk pumpkin ekrol yang dikelola telah menembus pasar atau toko pusat oleh-oleh makanan khas Kota Surabaya. Tempat penjualan di Kota Surabaya yaitu di Lapis Kukus Pahlawan, Amanda, Sentra Pemkot, Surabaya Patata, Boga Jaya, serta Bandara Juanda. Selain itu, UKM Cita Rasa Alami ini juga menggunakan sistem pemasaran e-commerce, yaitu untuk menjangkau masyarakat luas dengan melakukan media online seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, website, Bukalapak, belanja.com. UKM Cita Rasa ini di bawah naungan pembinaan UKM pemerintah Kota Surabaya, di mana selalu mendapatkan pelatihan dan juga bimbingan, sehingga sering mengikuti pameran seperti pameran di Grand City acara ISEV tahun 2012 mengikuti pelatihan pahlawan ekonomi di Kaza City Mall. Dengan adanya beberapa pelatihan tersebut, Ibu Sudarwi Yuliningsih selaku pemilik UKM Cita Rasa Alami ini mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah itu mengenai kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku yang diperoleh dari UKM Cita Rasa Alami ini yaitu petani kawasan Desa Jeruk Lakar Santri, Kota Surabaya dan Pasar Lakar Santri. Sumber bahan baku yang didapatkannya sangat dekat dengan lokasi produksi sehingga dalam ketersediaan bahan baku yang cukup tergolong mumpuni. Dengan itu, aspek kedekatan dengan bahan baku dikatakan efisien dan efektif untuk dilakukan pengelolaan menjadi produk pumpkin ekrol. Dalam melakukan proses produksi UKM Cita Rasa Alami ini berfokus pada satu lokasi saja, di mana di Jalan Jeruk, Gang 3, RT 4, RW 2, nomor 23A, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Di mana kegiatan produksinya itu dimulai dari penerimaan bahan baku, pengelolaan komoditas Labu Kuning, hingga proses pengemasan dan lain-lain. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai perancangan tata letak produksi pada UKM Cita Rasa Alami. Seperti yang dilihat pada PPT yang saya perlihatkan, gambar PPT yang diperlihatkan merupakan itu tata letak ini, mana nomor 1 itu merupakan tempat bahan baku, nomor 2 itu tempat pengolahan, nomor 3 itu tempat oven, nomor 4 itu kamar pemilik, nomor 5 tempat hasil produksi atau penyimpanan, nomor 6 itu kamar pemilik, nomor 7 itu ruang tamu, dan nomor 8 itu tempat pengemasan dan gudang penyimpanan sementara. Mengenai perancangan tata letak usaha, daerah Jeruk Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya merupakan kawasan warga yang tergolong strategis untuk melakukan suatu usaha, di mana di daerah tersebut juga terdapat pertokoan dalam bidang camilan atau makanan, yang biasanya beberapa toko tersebut sering disebut dengan oleh-oleh khas Surabaya. Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, yaitu Toko Roti Amanda, Lapis Kukus Surabaya, Sentra Pemkot, Surabaya Patata, Boga Jaya, dan lain-lain. UKM Cita Rasa Alami ini yang didirikan oleh Ibu Sudarwi Yuliningsih juga dekat dengan pasar. Melihat dari sisi tata letak tersebut, mampu dikatakan cukup strategis. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan tata letak UKM Cita Rasa Alami ini. Yang dimana yang pertama mengenai keuntungan, yang pertama ada utilasi mesin umumnya sangat baik sehingga mesin yang dibutuhkan sedikit. Yang kedua, fleksibilitas yang tinggi sehubungan dengan peralatan atau alokasi tenaga kerja untuk tugas yang spesifik.
Yang ketiga, pada umumnya mesin yang digunakan tidak memerlukan investasi yang tinggi. Yang keempat, memungkinkan untuk supervisor khusus. Sedangkan untuk kelemahan sendiri, yaitu yang pertama ada aliran material yang lebih panjang, menyebabkan biaya perpindahan bahan tinggi. Yang kedua, perencanaan produksi dan sistem kontrol lebih banyak dilakukan. Yang ketiga, total waktu produksinya lebih lama. Yang keempat, proses memerlukan lebih banyak inventory. Yang kelima, ruangan dan modal lebih banyak daripada work in process. Dan yang terakhir yaitu proses membutuhkan keterampilan pekerja yang tinggi untuk mengoperasikan sebagai mesin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.